suaminya kerja tapi dicerai ada nih Ustaz. Saya punya temen nih. Oh ya. Dia ini Aneh nih maksudnya. dia ini buka usaha Ustaz. Buka usaha, kemudian untuk kekurangan modal dia pinjam ke bank. Perlu modal besar karena dapat proyek. Kemudian pinjamlah ke bank. Jatuhnya kredit macet. Nggak bisa bayar ke bank juga. Tagihlah debt kolektor ke rumah. Nah, si istri yang tadinya aman-aman aja kan diteror terusnya sama debt kolektor nih. Yang marah lah sekeliling keluarga istri, orang tuanya apa ini, akhirnya nggak senang, ya udah kamu ceraiin aja tuh, suami bikin susah aja gitu kan. Akhirnya dicerai lah si suami. Enggak boleh. Tetap Enggak boleh. Tapi sebenarnya semuanya juga salah. Si istri nyerai karena suami punya hutang ya salah. Si suami hutang karena pengen dia itu rezeki gede ya salah juga hutang. Sebenarnya itu yang harus difikirkan. Jadi di sini memang dua-duanya salah. Cuma kalau orang tuanya itu minta, suami kok nyusahin aja. Nah memang dia hidup kan pengennya enak sebenarnya. Si orang tua. Si orang tuanya ya nggak boleh juga. Hidup itu kan perjuangan, bukan masalah enak atau tidak enak. Kalau memang si suami itu dalam kondisi begitu ya dampingi dulu bagaimana kan gitu ya. Kalau memang ada yang dijual monggo lah, umpamanya jual tanah atau apa, sertifikat atau apa dan sebagainya itu kan bisa. Makanya kalau yang seperti itu saya tidak pernah menganjurkan untuk berhutang. Ya kan. Kalau berhutang pun terhadap temennya yang memang betul-betul membantu. Tapi ini repotnya nih. Orang yang berhutang kadang-kadang dablek gitu. Marahan dia ditagihnya. Iya, kalau ditagih malah marah. Jadi nggak bisa. Makanya di sini yang sulit di zaman sekarang itu beda dengan zamannya Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau mamanya zaman dulu istilahnya itu zamannya sahabat-sahabat Rasul itu kalau berhutang itu betul-betul ditepati. Betul-betul ditepati. Jadi mamanya saya berhutang nih sama Haji nih. Saya nggak bisa bayar sebulan nih. Ngomong. Ji saya bulan ini nggak bisa karena income-nya belum ada. Karena di situ itu zaman sahabat Nabi, zaman sahabatnya Nabi, Haji pun ngerti bahwa oh ini teman saya emang nggak bisa, kondisinya begini. Nanti kalau memang usahamu mulai maju bayar ya kan gitu. Nah dia ngerti, insya Allah ya. Nah di titik ini sama ininya, sama apa namanya? Sama saling percaya. Jadi yang dipinjemin juga harus paham, yang minjemin yang juga harus ngelegowo kalau memang uangnya nggak bisa balik, sebenarnya seperti itu. Makanya yang seperti itu harus dihidupkan. Nah, zaman sekarang nggak bisa. Jadi banyak kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah bagi yang seperti tadi tidak boleh, dampingi dulu dalam kondisi kesulitan itu dampingi dulu. Karena waktu dulu kan ya merasa enak kan ya, sama-sama lain gitu. Jadi jangan memutuskan langsung, itu baru ujian sebenarnya. Jadi di sini harus difahami bahwa tidak boleh memutuskan secara langsung kalau tidak punya uang atau nganggur itu dengan langsung pisah mamanya. Jangan. Saya sering ketemu sama jamaah itu yang ketemu sama saya itu saya tanya, ibu kerjanya apa? Saya ART Ustadz. Apa? Saya nyuci pakaian. Saya ya seneng. Ya yang istiqomah baik ya Bu, seperti gitu. Cari rezeki memang susah. Iya Ustadz saya bisa begini ya begini. Sudah, insya Allah kalau ibu istiqomah baik, tetap ibadah pada Allah, insya Allah itu mulia di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan yang halal itu jelek, tidak, kecuali orangnya matanya buta. Dia hanya lihat hanya harta, tidak. Buta ini buta batinnya ya? Buta batin maksud saya. Mata itu buta batin maksud saya. Itu yang dicari hanya harta. Makanya kalau tadi temennya Haji C itu si lakinya kebulet hutang kemudian ditagih kemudian dia minta cerai, nah itu buta hatinya. Itu harusnya itu berpikir